Egrang ini salah satu permainan tradisional yang masih dimainkan sama kawan-kawan dari Nagari Sungai Rimbang. Bagi warga Nagari Sungai Rimbang, Malamang ini menjadi salah satu cara untuk mewujudkan rasa syukur di bulan Ramadan. Agama Islam diperkirakan masuk ke ranah Minang sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan. Sekitar abad ke-16, penyebarannya semakin masif, hingga mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Petualangan saya masih berlanjut di Kabupaten 50 Kota. Dan sekarang saya menuju Gunung Omeh untuk menggali kearifan lokal yang ada di sana. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gaspol! Berada di atas motor trail klasik, melewati bukit dan lembah dengan jalur yang sulit, membuat adrenalin saya terpacu. Jalanan yang saya lewati ini licin dan juga berlumpur, tapi tidak mengurungkan niat saya untuk eksplor Gunung Omeh. Tujuan perjalanan saya kali ini untuk melihat lebih dekat tradisi masyarakat Minang saat menjalankan ibadah puasa. Di balik keindahan pesonanya, ranah Minang menyimpan berjuta kearifan lokal bersendikan syariat Islam. Kegiatan memasak bersama untuk hidangan berbuka puasa menjadi salah satu adat tradisi yang masih terjaga lestari. Jadi tolangnya itu dibersihin dulu sebelum dipakai untuk masak supaya serbuknya nggak tercampur sama makanan. Nggak pakai air ini bersihinnya, cuma diginiin aja ya. Tuh. Masyarakat Sungai Rimbang biasa menyebut tradisi memasak bersama dengan istilah malomang atau malamang. Pengerjaannya yang melibatkan lebih dari satu orang menjadikan aktivitas ini sebagai bentuk gotong royong. Ini diisinya penuh atau enggak? Penuh aja. Ini bambunya harus diisi air dulu supaya nanti kalau kena api bambunya nggak rusak ataupun kebakar. Di Sumatera Barat, tradisi malamang umumnya dilakukan pada acara adat atau hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi dan Lebaran. Malamang juga bisa dilakukan oleh kelompok kecil masyarakat, seperti tradisi buka puasa bersama ala warga Nagari Sungai Rimbang. Bagi warga Nagari Sungai Rimbang, malamang ini menjadi salah satu cara untuk mewujudkan rasa syukur di bulan Ramadan. Dan sekarang saya mau ikutan masak lomang. Kalau di sini namanya lomang. Uniknya, lemang atau lomang dari Sungai Rimbang memiliki daya tarik tersendiri dari segi komposisi racikan bahan. Adonan lomang terbuat dari tepung beras dan tapai singkong yang diracik bersama soka tapo atau campuran gula tebu kelapa parut. Kalau di daerah lain, lemang ini dibuatnya dari beras ketan, tapi kalau di sini menggunakan beras yang udah ditumbuk. Udah jadi tepung. Nah, ini nih. Dicampur langsung ya. Tambah dikit. Tambah dikit. Wih. Tuang ya. Iya. Nah, setelah adonannya jadi, langsung dituang ke bambunya, tapi tumpah. Harus pelan-pelan nih. Lagi pelan-pelan. Bilah bambu yang sudah terisi setengah menjadi tanda jika lomang sudah siap untuk dibakar.
ditutup ya. Jadi ini harus ditutup pakai daun pandan supaya panasnya merata. Di sini ya. Nah, dan juga aromanya biar makin mantap. Lagi. Lamang biasanya terhidang bersama sajian pendamping lain, menyesuaikan dengan jenis yang dibuat. Untuk jenis lamang tapuang dari nagari Sungai Rimbang, kolak ubi menjadi salah satu sajian yang biasa dipilih sebagai pendamping. Ini tinggal ditunggu matang ya, Pak. Sambil menunggu saat berbuka tiba, petualangan saya lanjutkan dengan mengikuti salah satu permainan rakyat. Dalam masa penyebaran agama Islam di Minangkabau, sungai menjadi salah satu jalur yang dipakai para ulama untuk menembus pelosok nagari atau desa. Sungai menjadi sumber kehidupan masyarakat yang di sekitarnya berkembang banyak kegiatan, seperti pacu codang sebagai salah satu hiburan rakyat. Kalau balap perahu itu udah biasa, tapi kalau pacu codang pasti lebih seru, apalagi pada saat Ramadan seperti sekarang. Dan sekarang kita mau cari batang pisang untuk pacu codang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pacu codang adalah permainan tradisional berupa adu balap di atas aliran sungai dengan gedebok atau batang pisang. Sebelumnya, bersama warga nagari Sungai Rimbang, saya mencari pohon pisang untuk alat permainan. Oh, berarti yang dipakai untuk pacu codang itu pohonnya tingginya kurang lebih 2 meter. Ini bisa ngapung ya? Bisa. Oke, mana? Hampir semua jenis pisang bisa dipakai batangnya untuk kebutuhan pacu codang. Berhubung pisang adalah tanaman yang hanya berbuah sekali seumur hidup, pohon yang dipilih haruslah yang sudah tidak produktif lagi. Sekarang waktunya kita merakit batang pisangnya di pinggir sungai. Udah nggak sabar mau nyebur. Ayo dak, semangat dak. Konon disebut nagari Sungai Rimbang karena pada masa lalu tumbuh banyak pohon besar dan rindang di sepanjang aliran sungai ini. Saya harus menuju ke tepian sungai yang landai agar lebih mudah saat merakit codang. Gimana caranya nih dak? Itu sini ya? Iya, tuh. Jadi batang pisang yang digunakan untuk pacu codang ukurannya harus sedang dan jumlahnya harus 3. Karena kalau nggak 3 nanti bisa tenggelam, nggak kuat ngangkat kita ya dak. Jumlah batang pisang untuk satu rakit pacu codang bergantung pada beratnya beban. Semakin besar dan banyak orang yang menaikinya, maka semakin besar pula codang yang harus dibuat. Bambu ini tuh fungsinya untuk menyatukan ketiga batang pisang ini. Dan proses ini tuh harus hati-hati karena kalau enggak batang pisangnya terbelah kayak ini nih. Tapi bisa diselamatkan lagi, Bang? Bisa. Bisa. Tali lagi ya. Ternyata batang pisang ini tuh berat banget kalau ngelawan arus. Aduh. Kita baru memulai nih. Kita menuju garis start. Ayo dah, terus dah. Laju pacu codang memanfaatkan aliran arus sungai. Untuk menuju ke garis start, saya harus mendorong rakit codang dengan penuh tenaga. Waktu yang ditunggu-tunggu, pacu codang. Ayo dah, mulai. 3, 2, 1, go! Tenggelam. Ini harus menjaga keseimbangan kalau nggak tenggelam. Aduh. Caranya gini nih, tiarap terus ngikutin arus sungai aja. Aduh. Ini pelbanya lepas satu dah, miring jadinya. Aduh. Nggak bisa diarahin. Remnya di mana dah? Pacu codang populer di wilayah Solo, Sumatera Barat.
Memanfaatkan arus tenang di aliran Sungai Batang Sinamar, nyatanya saya cukup kesulitan mengayuh rakit dengan tangan kosong menuju garis finish. Ini tuh kita harus menjaga keseimbangan karena kalau enggak, nih rakitnya miring-miring nih. Mana udahnya di belakang. Ayo, let's go. Kita depan sendiri. Meskipun aliran sungainya tuh gak deras, tapi gak gampang juga mengendalikan mau pisang ini. Dah, tolong dah. Kawah ya dah. Kalau udah ngejebur kawah hatinya. 2 kali. 2 kali menang udah ya. Sungai Batang Sinamar yang berhulu dari Bengkalis mengalir menghiasi nagari Sungai Rimbang. Pada bulan Ramadan seperti sekarang ini, anak-anak dan remaja di sini juga sering memainkan pacocodang sambil menunggu waktu berbuka tiba. Kayaknya kalau satu tim 1 orang kurang. Jadi kita bikin satu tim 2 orang, yang satu untuk mengarahkan, yang satu naik di atas sini. Ayo terus Mbak. 3, 2, 1, go. Terus 2. Aduh, dapat belakang sendiri. Ayo terus dorong dah, terus dah. Ikutin arusnya, terus. Dorong terus dah. Dengan daya dorong, saya menjadi lebih mudah mengendalikan codang, walau sesekali saling bersenggolan. Kemenangan akhirnya saya dapatkan. Akhirnya setelah beberapa kali coba, ini yang terakhir menang. Gini ternyata ada rasanya menang ya dah. Tadi sombong sih, katanya menang terus capek. Oke, sekarang aku yang menang. Kemenangan di lintasan pacocodang membuat rasa penasaran saya terjawab. Sungguh pengalaman yang menyenangkan dan sangat menyegarkan. Main pacocodang seru juga ya. Tapi saya nggak mau ajak udahnya main terlalu lama. Takutnya sambil menyelam minum air, batal puasanya. Keseruan permainan rakyat menjadi aktivitas yang tepat untuk menunggu waktu berbuka. Lamang Tapuang sudah terhidang sebagai menu utama buka puasa bersama ala warga nagari Sungai Rimbang. Ternyata isinya jadi banyak. Padahal tadi adonannya tuh kita isi cuma setengah. Mengembang ya. Iya, mengembang ya, jadi full. Ayo selamat makan. Setelah seharian berpuasa, berbuka menjadi nikmat yang tidak terhingga. Kebersamaan dan sajian manis nan lezat seperti lamang tapuang membuat perjalanan saya di Kabupaten 50 Kota terasa semakin istimewa. Lama bana. Ini tuh rasanya mirip kayak apem, tapi lebih enak ini ya. Karena ini masaknya tuh penuh perjuangan. Prosesnya juga panjang ya. Tambah lagi. Di ranah Minang tuh ada tradisi yang namanya Banjamba. Tradisi ini tuh mencerminkan kebersamaan, gotong royong, dan juga kesetaraan. Sekarang saya sama Uni mau membuat kue bongko. Kue ini tuh spesial karena banyak dicari, terutama pada saat bulan Ramadan untuk menu berbuka puasa dan memulihkan energi. Rasanya kayak gimana?
Bayangin aja dulu ya Uni ya. Iya. Bongko memiliki kaitan erat dengan sejarah dan budaya masyarakat Minangkabau. Warisan kuliner ini konon berkembang bersama penyebaran Islam di wilayah Sumatera Barat. Wangi banget. Jadi daun pandan ini memang digunakan untuk pewarna alami dan juga penambah aroma. Jadi aromanya tuh khas. Ini ditumbuk sampai halus ya Uni? Iya, ditumbuk. Di ranah Minang sejak masa lalu, Ya. makanan seringkali dikaitkan dalam kegiatan tradisi keagamaan. Seperti Maulid Nabi, Kenduri, dan tradisi Barale atau pesta adat Minang. Dalam acara-acara tertentu, bongko seringkali disajikan. Nah kalau daun pandannya udah halus, sekarang tinggal disariang. Disariang katanya. Sini dulu. Oh masukin gelas dulu. Iya. Masukin gelas dulu, habis itu disariang. Adonan dasar bongko terdiri dari air dan tepung beras. Tekstur adonan yang cenderung cair perlahan akan mengental saat dipanaskan. Untuk membuat kuahnya itu cuman simple. Pakai santan sama gula anau. Gula aren ini. Kalau di sini sebutnya gula anau. Tugas saya memasak kuah manis untuk memberi sentuhan rasa pada bongko. Selain santan dan gula anau, ada tambahan bahan spesial yang boleh juga ditambahkan. Ini nih yang bikin makin spesial. Kuahnya dikasih durian. Jadi lama bana. Mataharinya makin kerasa, jadi kita cari tempat yang teduh. Biar kuat puasanya Uni ya. Nama bongko diserap dari bahasa Melayu bungko yang merujuk pada makanan berbungkus daun pisang. Kalau dilihat sekilas, ini tuh mirip kayak bubur sumsum. Tapi bedanya bubur sumsum nggak dibungkus pakai daun pisang. Kalau kue bongko harus dibungkus pakai daun pisang. Supaya aroma dari daun pisangnya itu keluar. Iya. Jadi makin lama bana. Untuk membuat teksturnya memadat, bongko yang sudah terbungkus akan dikukus kembali atau didiamkan sejenak sebelum diberi kuah. Jadi setelah dicetak pakai daun pisang gini, kita buka lagi. Terus habis itu kita isi kuahnya. Nih, hasilnya seperti ini. Cantik ya. Ini seberapa Uni? Ini kan ininya. Oh, gini. Biar nggak tumpah kuahnya, iya. Dan ngisi kuahnya juga nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti tumpah atau bisa bocor. Bongko biasa dibuat dalam jumlah banyak untuk dibagikan kepada masyarakat. Tampilannya tuh rancak bana. Nah, kue bongkonya udah jadi, sekarang waktunya saya berbagi takjil. Ikuti jejak saya, jajal petualang. Di bulan penuh berkah ini, laju sepeda motor saya pacu bersama kawan-kawan menembus indahnya Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Untuk mengisi kekosongan waktu menjelang buka puasa, teman-teman komunitas motor di sini berkeliling untuk berbagi makanan buka puasa. Dan kami berkeliling menggunakan motor klasik custom sambil menikmati pemandangan yang sangat cantik. Suara deru sepeda motor yang saling bersahutan terdengar gagah memecah keheningan tebing lembah Harau yang memukau. Konvoi sepeda motor kali ini bukan tanpa alasan. Di bulan penuh berkah, berlomba-lomba dalam kebaikan menjadi ladang pahala yang melimpah. Itu dah, ada ibu-ibu itu dah. Ya. Kegiatan ngabuburit sembari berbagi menu berbuka menjadi aktivitas rutin tahunan komunitas motor yang satu ini. Saya beruntung bisa ikut terlibat bersama sekitar 20 motor lainnya untuk berbagi kebahagiaan. Berbagi boleh, tapi yang utama itu adalah keselamatan. Kita berkendara dengan menggunakan helm dan juga nggak boleh ugal-ugalan.
Bagi saya, berpetualang di bulan suci Ramadan menjadi pengalaman yang sungguh tidak terlupakan. Teman-teman happy banget tuh di belakang. Senang banget karena bisa melakukan kebaikan bersama-sama. Walau hanya pemberian sederhana, bisa berbagi keceriaan terhadap sesama memang senikmat itu. Siapa saja yang kami jumpai berhak mendapat keceriaan yang sama. Perjalanan kami lanjutkan untuk berkumpul berbuka puasa bersama para riders. Memiliki pesona alam yang melegenda, tidak sulit rasanya mencari tempat berbuka dengan suasana alami di sekitar kawasan Lembah Harau. Laju sepeda motor kami pacu untuk menuju ke Danau Sanisai Tanggo di Jorong Taratak, Nagari Sari Lama, Kabupaten 50 Kota. Seru banget. Ternyata kekompakan dan kebersamaan teman-teman kolektif Reading Now tuh masih terjaga dengan baik. Dan sekarang waktunya kita untuk buka bersama sambil menikmati panorama yang sangat cantik. Udah pada lapar? Lapar. Ayo, waktunya kita berbuka. Rasa lelah, lapar, dan dahaga tidak menyurutkan kekompakan kami untuk saling bergotong royong. Waktu berbuka yang semakin dekat dan indahnya Danau Sanisai Tanggo membuat kami tambah semangat. Berbuka semuanya. Waktu berbuka adalah kemenangan setelah sehari berpuasa. Dirayakan dengan makan bersama seperti ini membuat rasa kekeluargaan semakin kuat. Di ranah Minang tuh ada tradisi yang namanya Banjamba. Tradisi ini tuh mencerminkan kebersamaan, gotong royong, dan juga kesetaraan. Di mana teman-teman di sini pada kumpul, duduk melingkar untuk menikmati makanan yang sama tanpa membedakan status sosial. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Farhan tunggu. Yeay, menang. Perjalanan jelajah Ramadan di 50 kota masih berlanjut. Terletak di Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota, Nagari Sungai Rimbang menjadi tempat sempurna untuk menepi dari penatnya perkotaan. Petualangan kali ini semakin terasa istimewa karena menyentuh memori saya tentang indahnya masa kecil di desa. Sekarang saya baru ikut bikin egrang. Egrang ini salah satu permainan tradisional yang masih dimainkan sama kawan-kawan dari Nagari Sungai Rimbang. Habis ini kita lomba, Dak. Ya. Siap? Siap. Siap menang atau kalah? Egrang biasanya terbuat dari jenis bambu petung atau bambu tali dengan karakteristik kuat dan ringan. Pada masa lalu, permainan ini cukup populer di banyak tempat, termasuk di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Ini bikin pijakan kakinya ya, Dak? Iya. Tapi kayaknya susah. Jadi biar udah-udahnya aja yang lanjutin. Sekarang saya mau latihan main egrang supaya nanti nggak kalah waktu lomba. Lanjutin ya, Dak? Oke. Awak tak pandai lah bikin ini. Fokus dan menjaga keseimbangan tubuh menjadi tantangan utama yang tak mudah saya taklukkan. Kuncinya, jangan pernah menyerah dan terus berusaha. Ya, ayo. Jadi itu harus menjaga keseimbangan badan. Dan waktu kaki kanan diangkat, tangan kanan tuh ikut ngangkat ini nih, ikut ngangkat bambunya. Kaki kiri diangkat, tangan kiri juga ikut ngangkat bambunya. Oke, egrangnya udah jadi. Sekarang kita waktunya mulai perlombaan. Siap? Siap. Siap? Siap. Let's go. 1,
1, 2, 3, go! Permainan egrang diadaptasi dari alat bantu manusia untuk berjalan saat melintasi medan sulit seperti lumpur, air, atau rawa-rawa. Masyarakat pesisir Tempo dulu menggunakan egrang untuk berjalan di atas air dangkal atau saat panen di sawah tanpa merusak tanaman di sekitarnya. Tadi karena Farhan udah menang, sekarang saya mau tantangin Farhan untuk lomba egrang. Ayo Farhan. 3, 2, 1. Farhan tunggu. Lawannya berat. Saya maunya lawannya yang anak kecil aja.